Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Awalia dengan NPM 202101500945. Video ini guna memenuhi tugas konseling populasi khusus. Di video kali ini saya membahas tentang kajian klien anak, di mana latar belakangnya adalah keluarga broken home. Sebelumnya, anak broken home itu merujuk pada anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh, biasanya akibat perceraian, perselingkuhan, atau masalah serius lainnya dalam rumah tangga. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana hubungan antar anggota keluarga, khususnya antara orang tua, tidak harmonis dan seringkali berakhir dengan perpisahan. Dampak kehilangan figur ayah pada anak. Yang pertama yaitu identitas gender. Anak laki-laki mungkin mengalami kesulitan mengembangkan identitas gender sehat tanpa figur ayah sebagai model. Anak perempuan mungkin mengalami kesulitan membentuk ikatan sehat dengan pria dewasa. Dampak selanjutnya yaitu perkembangan emosional. Kehilangan figur ayah dapat menyebabkan anak merasa tidak aman, terlantar, dan tidak dicintai. Anak mungkin mengalami kesulitan mengatur emosi, menunjukkan agresivitas, atau menarik diri. Selanjutnya ada tantangan psikologis anak ketika kehilangan figur ayah. Yang pertama, kecemasan dan rasa takut. Anak mungkin mengalami kecemasan berlebih, rasa takut kehilangan orang tua, atau rasa tidak aman dalam situasi baru. Yang kedua yaitu kesulitan berkomunikasi. Anak mungkin mengalami kesulitan mengungkapkan perasaan, membangun hubungan sehat, atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kemarahan dan perilaku agresif. Anak mungkin menunjukkan perilaku agresif seperti kekerasan, pembangkangan, atau penolakan untuk mengikuti aturan. Gejala depresi dan gangguan emosional pada anak. Yang pertama itu ada kehilangan minat. Anak mungkin kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka sukai, termasuk bermain, belajar, atau bersosialisasi, yaitu perubahan pola tidur dan makan. Anak mungkin mengalami kesulitan tidur atau makan, atau mungkin makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang ketiga, ada perasaan bersalah dan tidak dihargai. Anak mungkin menyalahkan diri sendiri atas perpisahan orang tua dan merasa tidak berharga atau tidak layak dicintai. Selanjutnya ada profil klien. Di sini saya samarkan namanya adalah M. Usianya 15 tahun, jenis kelamin laki-laki. Saat ini M merupakan siswa kelas 10 MP1. M merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, di mana M ini ditinggalkan oleh ayah kandungnya selama 6 tahun tanpa kabar. Lalu ketika ayahnya kembali, si ayahnya ini tidak menetap dan sering pergi tanpa alasan yang jelas. Deskripsi keadaan keluarga. Jadi M ini ditinggalkan ayahnya dan tidak diberi nafkah. Selama itu, ibu M yang mencari nafkah menjadi tukang laundry untuk menghidupi kelima anaknya. Lalu saat kakak perempuan pertamanya sudah lulus, kebutuhan rumah tangga saat ini sebagian besar ditanggung oleh kakak perempuan M. Nah, saat ini M tinggal bersama keluarganya di kontrakan kecil berukuran 2 petak dengan 6 anggota keluarga. Deskripsi diri klien. M ini adalah anak yang ceria, ramah, dan mudah bergaul. Dilihat dari kesehariannya di sekolah, M ini anak yang sangat baik dan sangat ramah dan mudah bergaul dengan teman-teman yang lainnya.
M ini memiliki keinginan yang kuat untuk segera bekerja setelah lulus sekolah demi membantu perekonomian keluarganya. Prognosis dan diagnosis klien. Diagnosisnya itu berdasarkan permasalahan yang dialami oleh klien. Diagnosisnya adalah klien mengalami ketidakstabilan keluarga dan ekonomi. Prognosisnya dari si klien mengalami ketidakstabilan keluarga dan ekonomi, sekarangnya klien saat ini merasa cemas dan tertekan karena kondisi keluarganya yang tidak stabil, baik dari segi hubungan antar anggota keluarga maupun ketidakmampuan ekonomi. Yang akan datangnya, jika ketidakstabilan ini tidak ditangani, klien berisiko mengalami stres kronis, gangguan kecemasan, dan depresi. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan klien. M ini kelemahannya sulit dalam mengekspresikan dan mengendalikan emosi. Jadi si M ini sering melampiaskan, kalau sedih, sering melampiaskan kesedihannya dengan pergi dari rumah dan kadang menginap di rumah temannya untuk menenangkan pikirannya. Lalu kelebihannya, M memiliki keinginan yang kuat untuk segera bekerja setelah lulus sekolah. Minat di pekerjaannya kuat untuk membantu perekonomian keluarganya. Hambatan atau ancaman yang dihadapi. Yang jelas di sini kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan sosial dapat menjadi hambatan dalam proses penyembuhan klien. Peluang yang diketahui dan dicoba klien. Nah, si M ini mempunyai kepribadian yang mudah bergaul. Nah, itu menjadikan si M ini dapat memperluas relasinya untuk nantinya kelak membantu mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Selanjutnya ada layanan konseling. Layanan yang diberikan pada M itu layanan konseling individual dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama itu pendekatan psikoanalisis untuk membantu klien mengatasi konflik emosional tadi yang mendalam terkait dengan kehilangan figur ayah dan ketidakstabilan keluarga yang dialaminya. Yaitu yang kedua ada pendekatan kognitif untuk membantu M mengubah pola pikir negatif terkait kondisi keluarga dan ekonominya menjadi pola pikir yang lebih positif dan solutif tentunya. Yang ketiga, pendekatan self untuk membangun rasa percaya diri klien dan memberdayakan agar mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat ada pendekatan behaviorisme untuk membantu klien mengubah perilaku maladaptif seperti tadi melarikan diri dari rumah jika sedih dan menjadi perilaku yang lebih sehat dan pro. Evaluasinya di sini dalam sesi konseling tadi, M mengungkapkan perasaan kehilangan, frustasi, dan keinginan untuk segera membantu keluarganya secara ekonomi. Nah, klien juga menceritakan kesulitannya menghadapi ketidakstabilan keluarga yang berpengaruh terhadap kesejahteraan emosionalnya. Di sini setelah adanya sesi konseling tadi, M ini sudah mulai tenang dan dapat menghadapi situasi yang menekan terkait keluarga dan masa depannya. Klien telah mulai berpikir positif dan lebih mampu melihat potensi dirinya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Lalu M merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan masalah keluarga. Dan juga M setelah menyusun rencana tindakan jangka pendek untuk meringankan beban keluarganya itu dengan mencari katanya pekerjaan part-time atau magang mungkin setelah lulusnya nanti. Sekian pemaparan video dari saya tentang kajian klien anak. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.